Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya, ini saya bongkar-bongkar buku ya, seperti biasanya, yang menemukan paling tidak hal yang mungkin bisa saya sharing ya, mengenai 7 psikologis trading yang diajarkan oleh Richard Dennis ya, kepada trader, kepada kita juga. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh lagi sahabat, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, nama Richard Dennis ya, pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, para trader di Indonesia, bahkan juga para trader internasional. Richard Dennis ini dikenal dengan mungkin Anda juga pernah dengar, turtle trading. Nah, Richard Dennis adalah seorang mentor dari para murid-muridnya yang menjadi seorang trader sukses, tentunya yang dibentuk oleh Richard Dennis ini sudah ribuan trader, dan rata-rata mereka sukses ya, yang mana Richard Dennis ini menjuluki dari trader-trader anak asuhnya sebagai turtles. Nah, apa sebenarnya yang diajarkan Dennis ya? Berikut ada 7 pesan psikologis trading dari Dennis kepada turtles atau kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah what can you win ya, what can you lose, what are the possible or either happen ya. Ini pertama psikologis yang diajarkan oleh Dennis ya. Pesan psikologis trading yang pertama adalah sebelum membuka posisi ya dalam market. Nah, setiap trader diharapkan sudah harus mengetahui apa yang dapat mereka menangkan, apa yang mereka dapat hilangkan, serta beberapa kemungkinan kedua hal tersebut dapat terjadi. Nah, menurut legenda turtles ya, Richard Dennis ini, trading itu hanya masalah possibility ya. Dennis menganggap trading itu harus dilakukan dengan perhitungan statistik. Hasil dari analisa selama beberapa waktu ya, murid-muridnya ya menyebutnya edge. Dalam perhitungan edge tersebut akan diketahui berapa kemungkinan trading yang menghasilkan profit maupun loss. Nah, adanya edge ini mampu membuat murid-muridnya menjadi semakin disiplin dan percaya pada sistem trading yang dijalankan. Nah, yang kedua sahabat trader, ini adalah know what you are going to do when market does what it's going to do. Nah, apa yang dimaksud dengan ini adalah dalam metode turtle ya, metode turtle trading telah dijelaskan sistem trading lengkap dari para muridnya. Dalam sistem tersebut, muridnya diajarkan untuk dapat selalu disiplin dalam melakukan trading. Nah, dalam psikologis trading Dennis yang kedua ini, muridnya diminta untuk selalu tahu tindakan yang tepat terhadap apa yang market telah berikan kepada kita. Nah, itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini adalah you are not special, you are not smarter than the market, so follow the rule. Artinya Dennis mengajarkan dengan keras bahwa tidak ada hal yang spesial ataupun yang lebih pintar di hadapan market. Dalam hal ini Dennis selalu menekankan untuk selalu mengikuti aturan trading yang telah dirancang atau menggunakan trading plan dengan bagus. Nah, kemudian Dennis percaya dengan tingkat disiplin mengikuti sistem trading yang telah dirancang tanpa melibatkan perasaan. Nah, ini yang sebenarnya juga saya sangat suka sekali, karena di dalam trading kita harus menghilangkan perasaan atau ego kita. Seperti takut, rakus,
semua trader pasti bisa sukses. Dalam hal ini kalau bisa menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu di market, saya yakin itu juga akan bisa sukses. Karena salah satunya juga saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Richard Dennis, sahabat trader. Karena ini adalah satu tokoh yang menurut saya sangat kredibel sekali, sangat powerful. Ajaran-ajarannya ini membuat saya sendiri mengikuti pola-pola mereka. Yang keempat adalah every now and then, ya, the impossible can and will happen. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam sistem trading yang digunakan oleh para muridnya, ya, tingkat kesuksesannya didasarkan pada possibility yang dihitung dengan seksama. Stop loss, ya, yang didasarkan pada sistem trading mereka ini akan terus berpindah sesuai arah gerakan market. Selain itu para muridnya, ya, juga akan menambah posisi mereka pada trade yang berjalan sesuai rencana mereka. Nah, ini pada poin yang ini saya mengaplikasikannya dengan kalau memang market ini adalah lagi berpihak pada kita, ya, saya akan melepaskan posisi-posisi menambah jumlah lot sizing saya di market. Ini tidak jadi masalah karena menurut saya ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan uang. Dan tidak lupa tentunya bahwa Dennis juga sangat fokus untuk mengajarkan pada murid-muridnya adalah stop loss, ya. Artinya dengan penambahan posisi dan pemindahan stop loss ini, ya, artinya mungkin kalau pengaplikasiannya bahwa saya akan melakukan trailing stop, ya, ketika market searah dengan saya. Jadi tidak akan mengurangi tentunya profit kita. Dan mereka berusaha mengantisipasi pergerakan baik sejalan maupun tidak sejalan terhadap rencana mereka. Artinya apa? Bahwa Dennis ini mengajarkan secara benar-benar realistis untuk trading. Jadi kalau memang kita salah atau kita lagi market tidak sejalan dengan kita, ya kita harus salah dan mungkin kita harus merelakan toleransi risiko. Dan ini sangat dipegang oleh Richard Dennis. Dan Dennis berpesan kepada muridnya, ya, intinya bahwa Anda tidak akan pernah tahu kapan, ya, market akan berjalan searah atau tidak, ya. Anda hanya harus mempersiapkan yang terbaik untuk mengambil keuntungan dan mengurangi kerugian di market. Nah, yang kelima, sahabat trader, ini adalah how to handle profit properly is a separation point between winner and loser in trading. Apa yang maksudnya yang dijelaskan di sini adalah Richard Dennis adalah bagaimana cara mengelola profit dalam trading. Artinya bagaimana Anda memperlakukan risk and reward ini tentunya dengan menggunakan money management yang baik, ya. Dalam manajemennya, para muridnya menentukan jumlah lot transaksi, tentunya ini harus menurut saya harus proporsional, ya. Saya juga pernah mengulas secara khusus berapa kira-kira lot yang kita harus misalkan kita open posisi di market, berapa jumlahnya itu saya sudah pernah ulas secara spesifik, ya. Dan tentunya berdasarkan persentase dari equity kita. Lalu dibagi dengan besaran stop loss-nya. Nah, ini sebenarnya membandingkan berapa kalau kita ini stop loss, ya, kemudian volumenya berapa. Ini akan ketemu sebagai trading plan saya misalkan saya tidak akan meresikokan lebih daripada 3%, ya, dibandingkan dengan modal atau equity kita. Nah, dengan penggunaan money management ini, ya, saat equity bertambah, maka nilai lot transaksinya yang digunakan akan terus naik juga. Artinya kalau memang equity kita nambah, modal kita nambah dari hasil kita profit, ya, kita boleh menambahkan pelan-pelan lot atau jumlah lot yang kita pertaruhkan di market.
Nah, begitu juga sementara saat equity berkurang ya, maka nilai lot transaksi yang digunakan pun akan berkurang. Nah, ini saya akan mengurangi jumlah lot, misalkan pada saat-saat tertentu equity saya berkurang, saya akan menyesuaikan berapa lot ya, yang saya harus pertaruhkan di market. Dengan menggunakan money management seperti ini, terbukti para muridnya dapat melipat gandakan uangnya dengan cepat saat masa baik tentunya, dan tidak kehilangan banyak uang saat masa kurang baik. Tentunya kalau kita ini bisa mengatur money management dengan bagus, dimanapun levelnya, dimanapun pergerakan harga tersebut, kita akan nyaman. Ini sudah saya terapkan sejak dulu mengenai teknik trading daripada Richard Dennis. Nah, yang keenam, sahabat trader, it's not about the frequency of how correct you are. It's about the magnitude of how correct you are. Artinya apa? Karena sifat dasarnya Richard Dennis adalah trend follower, seperti saya juga sebagai trend follower, dan berasaskan breakout. Jadi para trader yang diajarkan selalu diajarkan agar masuk pada kondisi market tertentu saja. Ya, seperti ini saya praktekkan bahwa kalau memang saya lagi tidak beruntung di market, saya akan mungkin bisa 1, 2, 3 hari saya tidak trading. Artinya saya akan melihat momentum-momentum yang tentunya mempunyai peluang yang lebih besar daripada kita terus berada di market. Nah, mereka tidak perlu selalu ada dan benar pada setiap posisi yang mereka masuki, tetapi mereka selalu mendapatkan lebih banyak di setiap posisi yang sesuai dengan rencana dari sistem trading mereka. Nah, ini adalah apa yang diungkapkan Richard Dennis, ini banyak saya aplikasikan dalam trading saya ya. Dan kemudian Dennis juga menyampaikan untuk menjadi seorang trader sukses, kita tidak boleh berfokus pada seringnya kita masuk keluar pasar. Kita seharusnya mengalihkan fokus kita pada peluang-peluang besar yang terjadi pada pasar. Yang terakhir, sahabat trader, ini in my whole life ya, I live no ways people of a broad subject matter who did read all the time. Artinya apa ini, sahabat trader, bahwa pesan yang terakhir ini adalah pesan dari Richard Dennis ya, bagi para muridnya yang bisa kita ikuti adalah keinginan kuat untuk terus belajar. Dennis menganggap bahwa tidak ada yang namanya guru maupun mentor di depan market. Oleh karena itu, kita harus selalu mau belajar dan mengupgrade ilmu-ilmu kita. Belajar adalah kunci sukses dari kita sebagai trader. Ingatlah pesan beliau bahwa trader sejati adalah mereka yang benar-benar mau belajar tentang strategi, berlatih mengendalikan emosi, dan terus mengasah kemampuannya. Nah, trader yang malas dan bodoh hanyalah akan menjadi korban di market. Jangan sampai kita menjadi korban daripada market, sahabat trader. Kesimpulannya, pada video pagi kali ini, ya, dalam perjalanan karirnya, Richard Dennis telah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seorang mentor dalam proses menjadi kita seorang trader yang sukses dan handal. Ya, Richard Dennis juga selalu menekankan pada para muridnya bahwa disiplin dan rasa percaya pada sistem trading yang kita anut, ya, yang menjadi kunci sukses kita pada trading. Konsistensi ya, sahabat trader, artinya kalau saya sendiri menggunakan moving average 21 dan saya mencoba untuk mengetahui titik lemahnya di mana, keuntungannya di mana, keunggulannya di mana. Jadi saya sangat meyakini hal itu. Makanya Richard Dennis pun juga mengajarkan bahwa Anda harus benar-benar yakin dengan strategi yang Anda gunakan. Selain itu, rasa semangat untuk terus belajar, memperdalam maupun memperbaharui ilmu-ilmu harus dimiliki oleh seorang trader. Ini kita harus selalu update terus.
tidak semua muridnya mampu bertahan dengan sistem disiplin yang keras yang diterapkan oleh Richard Dennis. Karena Dennis ini sangat keras ya orangnya dan disiplin. Tidak semuanya ini bisa tahan. Tapi mereka yang jelas mampu sudah mendapi dirinya ya dengan psikologis trading yang baik tertanam dalam diri mereka ya. Sisanya portofolio tingkat kekayaan mereka sudah mampu menjelaskan, artinya dengan pembuktian bahwa kenaikan portofolio dari murid-muridnya ini cukup membanggakan dan ribuan muridnya sudah sukses bersama Richard Dennis. Sahabat trader, bagi sahabat trader yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng. Jangan lupa tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.